Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pelajar, kita bertemu lagi di video ketiga dari pembelajaran kitab Nahwu dari kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah. Di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah mempelajari pendahuluan tentang kata atau kalimat di dalam bahasa Arab. Dan kita juga telah menjelaskan di pertemuan sebelumnya bahwasanya kata itu memiliki 3 jenis. Yang pertama isim, fiil, dan harf atau huruf. Dan kita juga terangkan isim itu adalah sebuah kata yang digunakan untuk menamakan sesuatu atau makhluk hidup. Dan isim terbagi menjadi 6 kategori. Yang pertama ada insan, kemudian hayawan, kemudian nabat, kemudian wasf, kemudian makna, kemudian jamat. Dan insya Allah di pertemuan ini kita akan membahas bagian atau jenis kedua dari kata atau kalimat di dalam bahasa Arab, yaitu fiil. Mari kita simak materinya. Baik, di pelajaran ketiga ini kita akan mempelajari tentang fiil, dan sebelumnya kita akan masuk dengan materi yang berjudul ila abi. Ila abi, untuk ayahku. Di judul pelajaran ini kita akan berkenalan dengan beberapa kosakata yang baru. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Di antaranya adalah iltahaqa yaltahiku. Iltahaqa yaltahiku. Yang artinya bergabung. Kemudian kata selanjutnya ada mahirun. Mahir. Yang artinya adalah mahir atau ahli. Selanjutnya kata ballagha yuballighu. Ballagha yuballighu, yang artinya adalah menyampaikan. Kemudian kata sallamahullah yusallimuhu. Sallamahullah yusallimuhu, yang artinya adalah semoga Allah memberi kedamaian atau keselamatan. Ini adalah arti kata sallamahullah yusallimuhu. Kemudian para pelajar atau pemirsa sekalian, kita juga akan berkenalan dengan istilah-istilah baru di dalam materi ini. Al-mustalahatul jadidah. Yang pertama ada kata amrun, amr. Kemudian ada kata mudhari'. Kemudian ada kata al-mustaqbal. Kemudian ada kata mutakallim. Kemudian ada kata mukhatab. Dan ini akan kita terangkan tatkala kita membahas tentang fiil. Baik, kita akan membaca dan menyimak tentang materi yang berjudul ila abi, untuk ayahku. Silakan dibaca dan disimak. Abil Aziz. Abil Aziz. Sallamahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ursilu ilaikum risalati ba'da an wasaltu ila Riyadh. Waltahaqtu bi ma'hadi ta'limil lughatil arabiyyah. Al-ma'hadu kabir wal mudarrisuna mahirun wal kutubu mufidah wa ana sa'idun li'annani adrusu ma'a zumala'a hadaru min biladin katsiratin lidirasati fil ma'had. Abil Aziz, ana bi khairin walhamdulillah wa arju an tad'u wallaha li bil khair
Wa insyaallah ta'ala sa'arifu kathiran min ulumil lughatil arabiyyati wal ulumil islamiyyati wa sa'audu ila baladi liuballigha ma ta'allamtuhu linnas. Balligh ummi salami wa tahiyyati. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnuka Abdullah. Baik, kita akan terangkan setiap kosakata atau setiap makna yang ada di dalam materi kita. Silakan disimak lagi. Abil Aziz, salamahullah. Abil Aziz, ayahku yang mulia, salamahullah. Semoga Allah memberikan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ursilu ilaikum. Aku mengirimkan kepada kalian risalati, suratku, ba'da an wasaltu, setelah aku sampai ila Riyadh, di atau ke kota Riyadh. Wal tahaqtu, dan aku bergabung di Ma'hadi Ta'limil Lughatil Arabiyyah, di Institut Pembelajaran Bahasa Arab. Al-Ma'hadu Kabir, lembaganya, institutnya besar. Wal mudarrisuna mahirun, dan para pengajarnya mahir, ahli. Wal kutubu mufidah, dan buku-bukunya bermanfaat. Wa ana sa'idun, dan aku bahagia, li'annani, karena aku adrusu ma'a zumala'a hadaru min biladin katsiratin lidirasati fil ma'had. Li'annani, karena aku adrusu, belajar, ma'a zumala'a, dengan teman-teman, hadaru, yang telah hadir, min biladin katsiratin, dari negeri-negeri yang banyak, lidirasati, untuk belajar, fil ma'had, di lembaga atau institut. Abil Aziz, ayahku yang mulia. Ana bi khairin, aku baik-baik, alhamdulillah. Wa arju, dan aku mohon, an tad'u wallaha, agar engkau berdoa kepada Allah, li, untukku, bil khair, dengan kebaikan. Wa insyaallah ta'ala, dan insyaallah ta'ala sa'arifu, aku akan mengetahui, kathiran, banyak hal, min, dari ulumil lughatil arabiyyah, ilmu bahasa Arab, wal ulumil islamiyah, dan ilmu-ilmu keislaman. Wa sa'audu ila baladi, wa sa'audu, dan aku akan pulang, ila, ke baladi, negeriku, liuballigha, untuk menyampaikan, ma ta'allamtuhu, apa yang aku telah pelajari, linnas, untuk masyarakat manusia. Balik, sampaikan, ummi, kepada ibuku, salami, salamku, wa tahiyyati, dan rasa hormatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnuka, ibnuka, anakmu, Abdullah. Baik, setelah kita menyimak dan membaca materi tentang ila abi, mari kita masuk ke soal-soal berikut yang berkaitan dengan teks yang telah kita baca dan kita simak. As'ilatul isti'ab. Soal yang pertama, aina yadrusu Abdullah? Aina yadrusu Abdullah? Di mana Abdullah belajar? Yadrusu Abdullah. Jawabnya, yadrusu Abdullah. Abdullah belajar fi Ma'hadi Ta'limil Lughatil Arabiyyah, di institut atau lembaga pengajaran pelajaran bahasa Arab. Soal kedua, ma'aman yadrusu Abdullah? Ma'aman yadrusu Abdullah? Bersama siapa yadrusu Abdullah? Abdullah belajar? Jawabnya,
Yadrusu Abdullah. Abdullah belajar ma'a bersama asdiqa. Asdiqa teman-teman. Madza yadrusu Abdullah? Madza apa yang yadrusu Abdullah? Abdullah pelajari. Ini soal yang ketiga. Madza yadrusu Abdullah? Apa yang Abdullah pelajari? Yadrusu Abdullah. Abdullah mempelajari al-ulum al-arabiyyah, ulum al-lughatil arabiyyah, ilmu-ilmu bahasa Arab, wa dan al-uluma al-islamiyah, ilmu-ilmu keislaman. Soal keempat, madza sayaf'alu Abdullah? Apa yang akan Abdullah lakukan ba'da setelah an ya'uda ia pulang ila baladihi ke negerinya? Madza sayaf'alu Abdullah? Apa yang Abdullah akan lakukan ba'da an ya'uda setelah ia pulang ila baladihi ke negerinya? Abdullah sayuballighu ma ta'allamahu linnas. Abdullah sayuballighu akan menyampaikan ma ta'allamahu apa-apa yang telah ia pelajari linnas untuk masyarakat. Soal kelima yang terakhir, hal tadrusul lughatal arabiyyah? Apakah engkau mempelajari al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab? Jawabnya, na'am, iya, adrusul lughatal arabiyyah. Limadza? Kenapa? Jawabnya, li'annani karena aku uhibbul Qur'ana wal hadis. Aku mencintai Al-Qur'an dan hadis. Selanjutnya, setelah kita menjawab dan menyimak soal-soal yang tadi, mari kita sedikit mulai mengulas tentang jenis kedua dari kalimat atau kata dalam bahasa Arab, yaitu fi'il. Fi'il, sebagaimana yang telah kita pernah sebutkan, merupakan di antara jenis kata di dalam bahasa Arab. Dan fi'il itu adalah sebuah kata yang menunjukkan perbuatan dan berkaitan dengan waktu. Fi'il itu adalah sebuah kata yang menunjukkan pekerjaan dan berkaitan dengan waktu. Nah, berdasarkan waktu, maka fi'il itu menjadi 3 bagian atau terbagi menjadi 3 bagian. Kita bisa lihat di kolom berikut, al-fi'lu wa anwa'uhu, fi'il dan jenis-jenisnya. Kita lihat di ungkapan yang pertama, yaitu wasaltu ila riyadh. Ada kata wasaltu. Fi'ilnya adalah kata wasal, yang merupakan bentuk fi'il madhi. Kemudian, ungkapan yang kedua, li'annani adrusul lughatal arabiyyah. Di sini ada fi'il adrusu. Adrusu ini adalah sebuah fi'il dengan jenis mudhari. Dan ungkapan yang ketiga, balik ummi salami. Balik ummi salami. Kata balik di sini adalah fi'il dengan jenis amr. Nah, kita akan terangkan sedikit apa itu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Baik. Jadi, fi'il itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, fi'il madhi. Yang pertama adalah fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari. Kemudian fi'il amr. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah
al-fi'lu alladhi yadullu ala amalin fi zamanil madhi. Fi'il madi artinya adalah sebuah fi'il yang menunjukkan perbuatan yang telah dilakukan. Perbuatan yang telah dilakukan. Jadi fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan bahwa sebuah perbuatan telah dilakukan. Kata kerja yang menunjukkan sebuah perbuatan telah dilakukan. Sebuah perbuatan sudah dilakukan. Ini adalah fi'il madi. Yadullu ala amalin fi zamanil madi. Jadi fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan sebuah perbuatan telah dikerjakan. Ya. Kemudian jenis yang kedua adalah al-fi'lu al-mudhari. Al-fi'lu al-mudhari adalah al-fi'lu alladhi yadullu ala amalin fi zaman al-hadiri wal mustaqbal. Jadi fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Jadi kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Itulah fi'il mudhari. Yang terakhir adalah fi'il amr. Fi'il amr adalah al-fi'lul ladzi yadullu ala amalin yatlubuhul mutakallim minal mukhatab. Fi'il amr itu adalah sebuah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang yatlubuhul mutakallim minal mukhatab. Sebuah perbuatan yang mana perbuatan tersebut dimintai oleh orang pertama kepada orang kedua. Atau sederhananya, fi'il amr adalah sebuah kata yang menunjukkan perbuatan yang akan dilakukan setelah adanya ucapan perintah. Jadi fi'il amr ini adalah kata perintah. Fi'il amr sekali lagi sederhananya adalah kata perintah. Dan kita bisa lihat masing-masing contoh. Pertama, fi'il madhi. Fi'il madhi itu ada kata wasala, ada iltahaqa. Kemudian fi'il mudhari ada ursilu dan adrusu. Fi'il amr ada balik. Jadi fi'il itu terbagi menjadi 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il madhi kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah dilakukan. Fi'il mudhari kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan dan akan dilakukan. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang akan dilakukan setelah adanya perintah. Seperti itu. Baik, setelah kita memahami jenis kedua dari kata dalam bahasa Arab, yaitu fi'il dan pembagiannya, maka kita akan masuk ke latihan-latihan. Baik, kita punya latihan pertama, tadribat awalan. Latihan yang pertama adalah bayyin naw'a kulli fi'lin minal af'al allati tahtaha khattun fi qaulillahi ta'ala. Jelaskan jenis daripada setiap fi'il-fi'il berikut yang telah digarisbawahi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Silakan dilihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mari kita terangkan setiap kata yang telah digarisbawahi atau fiil yang telah digarisbawahi. Yang pertama adalah kata yadkhulu. Yadkhulu ini adalah fiil mudhari. Ya, ini adalah fiil mudhari. Kemudian fasabbih
Dan istighfar, wastaghfir, ini keduanya merupakan, kedua kata ini merupakan fiil amr, ya. Fasabbih dan wastaghfir ini adalah fiil amr, seperti itu. Baik, kita masuk ke latihan yang kedua. Hawwil kulla fi'lin madin tahtahu khattun ila fi'lin mudhari'in wa ghayyir ma yahtaju ila tagyirin fil jumlati kama fin namudaj. Jadi kita akan mengubah bentuk fi'il madhi menjadi bentuk fi'il mudhari, ya. Dan kita akan mengubah apa yang perlu diubah. Baik. Jadi kuncinya adalah mengubah fi'il madhi menjadi fi'il mudhari. Dan kita ambil tiga contoh soal dari soal yang kedua ini. Yang pertama, ajaba hamidun anis su'al. Ajaba hamidun anis su'al. Jawabannya adalah kita mengganti fi'il madhinya menjadi fi'il mudhari. Ajaba, fi'il mudhari'nya yujibu. Yujibu. Yujibu hamidun anis su'al. Kemudian soal selanjutnya, ra'aitul azhar. Ra'aitul azhar. Kata ra'aitu kita ganti bentuknya menjadi fi'il mudhari, yaitu ara al-azhar. Ara al-azhar. Kemudian soal selanjutnya yaitu sumna Ramadan. Sumna Ramadan. Kata sumna fi'il madhi diubah menjadi fi'il mudhari, yaitu nasumu. Nasumu. Nasumu Ramadan. Kami berpuasa Ramadan. Baik, kita pindah ke soal yang selanjutnya. Salisan. Hawil kulla fi'lin mudhari'in tahtahu khattun ila fi'lin madin wa ghayyir ma yahtaju ila tagyirin fil jumlah kama fin namudaj. Jadi soal yang ketiga ini adalah mengubah bentuk fi'il mudhari menjadi fi'il madhi. Jadi sebaliknya, ya. Mengubah fi'il mudhari menjadi fi'il madhi. Dan kita lihat contohnya sebagai berikut. Yaftahu aliyun albab. Yaftahu aliyun albab. Kata yaftahu adalah fi'il mudhari diubah menjadi fi'il madhi. Fataha. Yaftahu fataha. Yaftahu aliyu albab. Fataha aliyu albab. Baik. Kita mulai dengan 3 soal. Yang pertama, tuqli'us safinatu minal mina. Tuqli'us safinatu minal mina. Tuqli'u adalah fi'il mudhari diubah menjadi fi'il madhi menjadi aqla'at. Aqla'at. Maaf. Aqla'at. Aqla'at. Ya. Aqla'at as-safinatu minal mina. Aqla'atis safinatu minal mina. Kemudian nastafidu minan nasyati riyadi. Nastafidu minan nasyati ar-riyadi. Kami mengambil manfaat di program olahraga atau kegiatan olahraga. Nastafidu adalah fi'il mudhari diubah fi'il madhi ke fi'il madhi menjadi
istafadna. Istafadna. Istafadna minan nasyatir riyadi. Selanjutnya, tatbukhu Fatimatut ta'am. Tatbukhu Fatimatut ta'am. Tatbukhu adalah fi'il mudhari, diubah menjadi fi'il madhi menjadi tabakhat. Tabakhat. Tabakhat Fatimatu at-ta'am. Tabakhat Fatimatu at-ta'am. Fatimah memasak makanan. Kemudian, mari kita berpindah ke soal yang keempat, yaitu hawil kulla fi'lin madin tahtahu khat ila fi'lin amrin wa ghayyir ma yahtaju ila tagyirin fil jumlah. Nah, sekarang kita akan mengubah bentuk fi'il madhi menjadi fi'il amr. Nah, contohnya adalah kata yang ada dalam kolom, dalam kotak, Fataha Khalidun an-nafidah. Fataha Khalidun an-nafidah. Khalid membuka jendela. Kita lihat bentuk fi'il amarnya. Ya Khalidun iftahin nafidah. Dari fataha menjadi iftah. Mari kita lihat pada 3 contoh soal berikut. Yang pertama, la'iba hafidun fil mal'ab. La'iba adalah fi'il madhi diubah menjadi fi'il amr, yaitu il'ab. Il'ab. Ya hafid, il'ab fil mal'ab. Ya hafid, il'ab fil mal'ab. Kemudian kata selanjutnya ada arsala Faridun al-Barqiyah. Arsala Faridun al-Barqiyah. Farid mengirimkan fax atau surat pos. Arsala ini adalah fi'il madhi diubah menjadi fi'il amr, yaitu arsil. Arsil. Ya Farid arsilil barqiyah. Ya Farid arsilil barqiyah. Selanjutnya, syariba Ahmadul Halib. Syariba Ahmadul Harib. Syariba Ahmadul Halib. Kata syariba adalah fi'il mudhari, fi'il madhi diubah menjadi fi'il amr, yaitu ishrab. Ya Ahmad ishrabil halib. Ya Ahmad ishrabil halib. Baik. Setelah ini kita berpindah ke latihan selanjutnya. Nah, ini adalah soal kelima, di mana akmil kulla jumlatin bil fi'lil munasib mimma bainal qausain kama fin namudaj. Jadi, lengkapilah ungkapan-ungkapan berikut sesuai dengan kata yang ada di dalam kurung. Contohnya adalah sebagai berikut yang di dalam kolom. Titik-titik al-fallahu at-tamatim. Ada kata izra, ada yazra, dan ada nazra. Kita pilih salah satu kata yang cocok, yaitu yazra'u. Yazra'ul fallahu at-tamatim. Yazra'ul fallahu at-tamatim. Dan tentunya ini kembali untuk mengetahui jawaban seperti ini, kita kembali ke pemahaman kita terkait dengan kosakata bahasa Arab itu sendiri. Baik, kita mulai dengan soalnya. Yang pertama, titik-titik-titik al-muwazzafuna ilal amali kulla sabah. Kata yang cocok adalah zahaba atau yazhabu. Yang benar adalah yazhabu, ya. Yazhabu. Yazhabul muwazzafun
ilal amali kullas sabah. Selanjutnya, titik, Muhammadun risalatan ams. Muhammadun risalatan ams. Kata yang cocok adalah istalama, yang artinya telah menerima. Istalama Muhammadun risalatan ams. Muhammad telah menerima suratnya kemarin. Dan terakhir, titik, suratul falaqi ayyuhat talib. Suratul falaqi ayyuhat talib. Kata yang cocok adalah ihfaz. Ihfaz surat al-falaqi ayyuhat talib. Ya. Jadi untuk menyesuaikan jawaban dengan ungkapan, maka diperlukan pemahaman dengan kosakata tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita pindah ke soal yang keenam. Ada dha' kulla fi'lin mimma ya'ti fil makanil khali bil munasib. Masukkanlah kata-kata berikut sesuai dengan ungkapannya. Yang pertama, Abdul Hamid akhahu. Abdul Hamid akhahu. Yang benar adalah sallama, atau di sini qabala, atau yusafihu. Oke, kita pilih di sini qabala, ya. Qabala. Qabala. Qabala Abdul Hamid akhahu. Selanjutnya, yadaika qabla al-akli ya Muhammad, ya Mahmud. Nah, jawaban yang kedua adalah iksil. Iksil, ya. Iksil. Iksil yadaika. Iksil yadaika qabla al-akli ya Mahmud. Cucilah tanganmu sebelum makan, wahai Mahmud. Kemudian ada soal yang ketiga, al-musafiru fil funduki lailatan. Musafir di hotel 2 malam. Maka jawabannya adalah yuqimu, ya. Yuqimu al-musafiru fil funduki lailatain. Kemudian muwadzafu az-zaira amsin. Yang benar adalah qabala. Qabala al-muwadzafu az-zaira ams. Qabala al-muwadzafu az-zaira ams. Soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5. Abdullah maq'adan fi ta'iratis sabah. Abdullah memesan kursi, atau Abdullah kursi di pesawat pagi hari. Ya, tentunya jawabannya adalah hajaza, yang artinya memesan. Ya. Hajaza. Hajaza Abdullah maq'adan fi ta'irati sabahan. Selanjutnya, salam. Ya. Salama. Salama. Sallama. Sallama Mahmudun sadiqahu assalam. Selanjutnya, terakhir, ada Allahu rasuluhu minal kufar. Ya.
Maaf, salah fokus ya. Jadi oh ya betul, maaf. Jadi untuk soal selanjutnya titik-titik Allahu Rasulahu minal kufar. Ini jawabannya adalah sallama ya. Sallamallahu Rasulahu minal kufar. Sallama. Jadi jawaban untuk soal yang sebelumnya yaitu Mahmud itu adalah yusafihu. Yusafihu Mahmudun sadiqahu assalam. Baik. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 7. Soal ke-7 yaitu istabdil bima bainal qausain wa ghayyir ma yahtaju ila tagyirin fil jumlati. Yaitu kita mengubah sebuah kata sesuai dengan posisinya dengan kata yang baru. Contohnya sebagaimana yang ada di dalam kotak, zara Rashidun sadiqahu ams. Zara Rashidun sadiqahu ams. Kemudian ada kata qabala. Maka kata qabala ini mengganti fiil yang telah disebutkan sebelumnya. Zara diganti dengan kata qabala. Qabala Rashidun sadiqahu ams. Nah, kemudian ada kata godan. Godan ini menunjukkan waktu. Berarti kata ams diganti dengan kata godan. Kemudian kata qabala kita mulai akan ganti dengan kata yusafihu. Karena soal yang pertama di sini adalah yusafihu. Maka jawabannya adalah yusafihu Rashidun sadiqahu godan. Ya. Silakan dilihat. Yusafihu Rashidun sadiqahu godan. Baik. Kemudian kita ganti ya. Kita ganti sekarang. Ya. Kita coba tuliskan ya. Bismillah. Yusafihu Rashidun sadiqahu godan. Ya. Kemudian kita ganti sekarang kata Rashid diganti dengan kata Walid. Jadi yusafihu walidun sadiqahu godan. Selanjutnya kita akan ganti fiil ya. Kita akan ganti fiil. Fiil yusafihu kita ganti dengan kata fiil yastaqbilu. Yastaqbilu walidun sadiqahu godan. Ya. Ini adalah contoh soal yang telah kita fokuskan, pelajari bersama. Dan insya Allah ta'ala kita akan masuk ke pelajaran keempat di video yang akan datang, insya Allah ta'ala. Demikian pertemuan ketiga ini. Sampai di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.